Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jadi di sini saya Muhammad Adib Anas dari kelas PAI 5C akan menjelaskan tentang perencanaan pendidikan sebagai tugas dari mata kuliah administrasi dan supervisi pendidikan. Nah, sebelum kita bahas tentang perencanaan pendidikan secara umum, maka kita bedah satu persatu, yaitu arti perencanaan dan pendidikan. Nah, sekarang perencanaan. Perencanaan itu adalah suatu proses penentuan tujuan atau sasaran yang hendak dicapai dan menetapkan jalan dan sumber yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu seefisien dan seefektif mungkin. Itu merupakan perencanaan. Jadi dengan demikian, perencanaan ini adalah aktivitas menetapkan tujuan-tujuan, kemudian sumber-sumbernya, dan juga teknik atau metode yang dipilih agar tujuan tersebut bisa tercapai. Nah, kemudian dari situ kita tarik ke dalam dunia pendidikan. Adapun perencanaan pendidikan adalah suatu proses penyusunan gambaran kegiatan pendidikan di masa depan dalam rangka untuk mencapai perubahan atau tujuan pendidikan. Jadi sudah jelas di sini bahwa perencanaan pendidikan adalah perencanaan yang dilakukan untuk mencapai tujuan pendidikan yang ada di masa depan. Jadi seperti itu. Kemudian untuk tujuan perencanaan di sini. Nah, tujuan perencanaan masa depan sendiri memang itu tidak bisa kita deskripsikan secara pasti. Namun, kita perlu mengestimasi kemungkinan yang akan terjadi di masa depan dengan membaca kecenderungan di masa kini. Nah, jadi dalam ranah pendidikan, kita itu bisa melihat apa sih yang sedang terjadi dalam dunia pendidikan saat ini. Nah, ketika kita sudah bisa membaca situasi dan kondisi pendidikan saat ini, maka kita dapat merencanakan atau mengestimasi dan memproyeksikan kecenderungan apa yang akan terjadi di masa depan terhadap dunia pendidikan. Nah, jadi tujuan perencanaan di sini adalah untuk memproyeksikan kecenderungan yang akan terjadi di masa depan. Jadi seperti itu. Dari situlah kita bisa menyusun langkah-langkah apa sih yang akan kita tempuh supaya pendidikan yang ada di masa depan ini kualitasnya semakin baik dan juga tujuan pendidikan yang lain juga akan tercapai. Jadi itulah tujuan perencanaan pendidikan. Nah, di sini yang selanjutnya adalah pendekatan perencanaan. Di dalam dunia pendidikan itu dapat menggunakan pendekatan perencanaan. Yang pertama, pendekatan perencanaan tenaga kerja. Nah, di sini diarahkan agar tercipta lulusan yang memiliki skill yang dibutuhkan dunia kerja. Jadi, perencanaan yang dilakukan dunia pendidikan tujuannya yaitu untuk mempersiapkan lulusan yang dapat dibutuhkan oleh dunia kerja dan perkembangan zaman. Kemudian ada pendekatan permintaan sosial. Jadi pendekatan perencanaan ini adalah perencanaan pendidikan yang mengakomodasi aspirasi dan tuntutan yang berkembang di masyarakat dalam berbagai dimensi kehidupan seperti moral, sosial, ekonomi, dan lain-lain. Kemudian ada pendekatan nilai balik dan pendekatan sistem. Kemudian yang selanjutnya adalah prinsip-prinsip perencanaan. Di sini prinsip-prinsip perencanaan seperti contohnya signifikansi, kemudian relevansi, kemudian penghematan, adaptabilitas, waktu, monitoring, dan subject matter. Nah, kemudian selanjutnya adalah jenis dan lingkup perencanaan. Nah, di sini jenis perencanaan itu menurut Jam'an Satori terdiri atas yang pertama, perencanaan ada yang dimulai dari tingkat organisasi paling atas menuju ke paling bawah. Ada yang sebaliknya, perencanaan dimulai dari organisasi yang paling bawah menuju paling atas. Ada juga perencanaan strategis, ada perencanaan operasional, ada rencana bergulir dan sebagainya. Itu merupakan jenis perencanaan. Nah, sedangkan lingkup perencanaan sendiri itu ada perencanaan mikro, artinya perencanaan pada level operasional,
ditujukan secara khusus untuk memperbaiki kemampuan dan kinerja individu atau kelompok kecil. Kemudian yang kedua adalah perencanaan meso. Di sini suatu perencanaan level organisasi operasional dan menengah ditujukan secara khusus untuk memperbaiki kinerja organisasi. Kemudian ada perencanaan secara makro, yaitu perencanaan pada level top organisasi yang menjadi rujukan perencanaan meso dan mikro. Contoh perencanaan makro di sini adalah perencanaan strategis dari Kemendikbud dan sebagainya. Kemudian tahapan perencanaan. Ada tahap persiapan, kemudian kalau di dalam dunia pendidikan yaitu ada merumuskan visi misi dan nilai lembaga, kemudian ada analisis lingkungan strategis, kemudian faktor-faktor kunci berhasilan, menetapkan tujuan dan sasaran, ada menentukan strateginya dan juga menentukan evaluasi kinerja. Ini merupakan langkah-langkah yang bisa dilakukan dalam perencanaan pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan di masa depan yang diharapkan menjadi lebih baik lagi. Mungkin demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.